Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anak-anak kelas 12 ya, untuk selalu berada di rumah dan sehat, dan jangan lupa untuk belajar ya. Materi kita itu masih berjumpa dengan saya ya, Pak Rudi Hermanto, guru matematika ya kalian ya. Untuk materi kita selanjutnya pembahasan soal ke belakang ya, mengenai statistika ya. Kali ini khusus membahas yang namanya nilai rata-rata gabungan ya. Nah, nilai rata-rata gabungan. Sebelumnya kalian sudah tahu apa itu nilai rata-rata ya. Jumlah dari banyaknya data dibagi dengan banyaknya data itu sendiri, ya kan? Jadi X bar ya, singkatannya ya. Simbolnya X bar ya, nilai rata-rata. Nilai rata-rata itu ditulis X bar ya, nih ya. Mean ya, waktu kemarin tuh ya. Waktu saya tulis di file formatnya ya, bentuk tulisan itu X bar ya. Nilai rata-rata itu pada umumnya adalah sigma ya, jumlah XI dikali FI dibagi dengan sigma FI, yang dimana ini adalah jumlah keseluruhan data ya. Dibagi dengan banyaknya data. Atau bentuk seperti X bar sama dengan X1 dikali N1 ditambah X bar 2 kali N2. Ini enggak X bar ya, masih datanya ya, nilainya, kali X tambah X3 kali N3 dan seterusnya, Xn kali N ya. Jadi bagi dengan ya, N1 tambah N2 tambah N3 sampai seterusnya ya. Nah, jadi ini jumlah dari nilainya dikali dengan banyaknya nilai yang dimilikinya ya. Tambah dengan begitu juga dengan data-data selanjutnya ya. Jadi ini rumus panduan kita untuk nilai rata-rata. Nah, kali ini kita membahas nilai rata-rata gabungan. Digabung nilai rata-ratanya. Jadi bukan hanya mencari nilai rata-rata satu aja, tapi ada lebih dari 2, 3 ya, dan pada seterusnya ya. Jadi nilai rata-rata gabungan itu ditulis ya, ditulis X bar gap ya, kita singkatannya ya, X bar gap ya. Nah, X bar gap itu berarti gabungan dari nilai rata-rata. Nilai rata-rata atau X bar yang pertama dikali banyaknya data pertama itu tambah X bar kedua dikali banyak data kedua itu tambah X bar ketiga dikali banyak data ketiga itu sampai seterusnya, dibagi dengan banyaknya data dari setiap data masing-masing ya. N1 tambah N2 tambah N3 dan seterusnya. Jadi seperti ini rumus X bar gabungan ya. X bar gabungan ya. Jadi seperti contoh, jadi banyak kasus seperti mencarikan X bar gabungan ya, pakai untuk menggabungkan nilai rata-rata ya. Jadi nilai rata-rata itu tidak selamanya tanpa jumlah ya, dipakai apabila penambahan nilai rata-rata. Biasanya itu kalau pakai kalimat itu digunakanlah dikeluarkan atau dieliminasi atau disingkirkan ya, dihilangkan ya, jadi bisa. Dan bisa juga berubah menjadi kurang ya. Ini tambah bisa digunakan jadi tambah, bisa digunakan dengan kurang ya, jika pengurangan nilai rata-rata. Contoh nih ya. Jadi panduan kita seperti ini, contoh soal seperti ini. Nah, ya, sebanyak 40 siswa ya. Ya, memiliki nilai rata-rata 50 pertama ya. Oke. Nah, dari 40 orang itu dikeluarkan 5 orang, dikeluarkan 5 orang karena dia pindah sekolah lah kita anggap ya. Karena pindah ya. Pindah kelas saja ya, pindah kelas. Di kelas itu ada 50 orang lah kita anggap ya.
dikeluarkan 5 orang karena pindah kelas, maka nilai rata-rata kelasnya menjadi 55 ya, nilainya 55 ya. Setelah itu tentukanlah nilai rata-rata ke 5 orang tersebut. Jadi yang ditanyakan di sini adalah nilai rata-rata 5 orang tersebut yang mengakibatkan nilai rata-rata akhirnya, nilai rata-rata keseluruhannya menjadi 55. Berarti di sini ada kata dikeluarkan, berarti terjadi pengurangan, ya kan? Terjadi pengurangan di situ. Ya, jadi yang kita buat diketahui di sini adalah N1. Jumlah orang pada awalnya 40 orang, ya. Baru X bar pertamanya itu 40 masih 50. Dan dikeluarkan 5 orang, berarti N2. Banyak orang yang dikeluarkan ya. Baru X bar gabungan ya. Di sini 55 kan nilai rata-rata gabungan. Jadi gabungan itu bukan berarti tambah, tapi juga bisa berkurang. Ya, nilai rata-rata akhirnya 55. Bukan nilai rata-rata kelima orang tersebut. Ya. Jadi tersirat kalimat di sini nilai rata-rata kelas menjadi, berarti nilai rata-rata gabungan akhirnya ya. Ini ditanya adalah nilai rata-rata dari 5 orang tersebut, berarti nilai rata-rata kedua, karena kita menyimbolkan 5 orang itu adalah N2, berarti nilai rata-rata mereka disebut X2 ya. Jadi jawabnya adalah kita tulis dulu rumusnya seperti ini. X bar gabungan ya, X bar gabungan sama dengan X bar 1 kali N1 dikurang ya, karena ini dikeluarkan ya. Jadi X bar 2 dikali N2, dan sampai 2 aja ya, tidak ada 3 ya, per N1 kurang ya N2. Begitu juga untuk di bawah juga kurang ya, karena pengurangan jumlah orang. X bar gabungannya kita isi dengan nilainya ada 55, sama dengan X bar 1-nya adalah 50 dikali N1 nya adalah 40 dikurang X bar 2 nya adalah, itu yang ditanyakan, kita susun aja X bar 2 kita tulis ya, dikali N2 nya adalah 5 per N1 nya 40 dikurang dengan N2 nya 5. Jadi kita kurangi dulu dan kalikan dulu ya. 55 sama dengan 50 kali 40 200 ya, kurang X bar 2 dikali 5 X bar 2 per 40 kurang 5 adalah 35 ya. Jadi ini kita kalikan kemari ya. Kita kalikan 55 kali 35 ya, sama dengan 200 dikurang 5 X bar 2 ya. 55 kali 35 kita cari ya, jalan ke bawah ya. Silih-silihnya 5 2 25 27, 5 kali 3 15, 5 kali 3 15 tambah 1 16 ya, tambah 5 12 9 1 1925 ya, sama dengan 200 dikurang 5 X bar 2. Jadi kita secara aljabar kita pindahkan variabel ini, variabelnya ke sebelah kiri ya. Ini negatif, berarti jadi positif. 5 X bar 2 sama dengan 200 ya, kita pindahin yang ini, posisi yang sebelah kiri di sebelah kanan. Positif jadi kurang 925, 1905 ya. 5 X bar 2 sama dengan berapa? 200 dikurang 5, ini 200 2000 ya, ini salah ya, 2000 ya. 50 kali 20 200, 2000, ini 2000 ya, salah hitung. 2000 dikurang 1905 adalah 75 ya. Oke, berarti X bar 2 sama dengan 75 dibagi 5, pindah 5 jadi bagi. X bar 2 sama dengan berapa ini? 15 ya, 15 nilainya ya untuk 5 orang tersebut. Oke, jadi satu orangnya 15 ya, untuk 5 orang itu 75. Oke, inilah untuk contoh yang di